Setelah berhasil melewati berbagai macam rintangan selama di Akademi Sihir, bahkan dari para visioner suci sendiri, akhirnya Mas bersama dengan yang lainnya, berhasil mengikuti ujian untuk menjadi visioner suci. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Berhasilkah Mas melewati ujian tersebut? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita gas. Kebenaran mengenai Mas yang tidak memiliki sihir, membuat kemunculannya di tengah arena mendapat penolakan. Hal itu membuat Vin dan Dot merasa kesal, hingga akhirnya Vin memutuskan untuk menghibur Mas. Selanjutnya pihak panitia penyelenggara mengumumkan bahwa, dalam ujian kali ini, para peserta yang diberitahukan mengenai aturan beserta misi dan rintangan yang harus mereka hadapi dalam menemukan kunci yang tersembunyi dalam arena. Dengan resiko mereka harus lebih dulu berhadapan dan dikejar dengan 3 Dedervan, yaitu makhluk setengah manusia, setengah domba gunung. Karena itulah ujian ini disebut perburuan Dedervan. Mendengar hal tersebut, Vin pun langsung menangis histeris. Kemudian pertandingan itu juga akan disiarkan secara langsung ke penonton, dengan menggunakan cermin Rafflesian, yang sekaligus memantau semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta. Setelah para peserta dikirim ke tempat yang berbeda, tingkat kesulitan ujian itu mulai menunjukkan aslinya, di mana setelah beberapa menit dimulai, salah satu dari peserta, yang secara kebetulan lebih dulu bertemu dengan salah satu Dedervan, dibuat tereliminasi dengan mudah. Meski sebelumnya dia telah menyerang Dedervan itu, namun ternyata makhluk tersebut tidak mempan terhadap sihir, dan selain penonton yang menyaksikan dari cermin Rafflesian, kejadian itu juga diketahui oleh peserta lain termasuk Vin yang langsung auto histeris. Setelah kejadian tereliminasinya salah satu peserta, maka yang lain segera menyadari bahwa untuk menyelesaikan misi, mereka sebisa mungkin kabur menghindari Dedervan. Hal itu selaras dengan ucapan dari panitia yang mengatakan bahwa poin dari ujian kali ini adalah untuk memperoleh hasil terbaik di situasi yang memaksa mereka untuk kabur. Karena ketika kekuatan satu individu tidak mungkin bisa mengalahkan musuh, maka pilihan kabur juga merupakan salah satu dari bentuk strategi. Hal itu juga berlaku bagi Mas. Meski sebelumnya dia berhasil menjatuhkan Dedervan dengan sekali pukul, namun karena Dedervan bukanlah makhluk hidup, maka mereka pun langsung pulih ketika mendapat serangan. Kejadian tersebut akhirnya ikut memaksa Mas untuk memilih kabur dari pengejaran Dedervan. Saat itulah, salah satu senior Mas yang memiliki kemampuan untuk merubah ukuran benda, menolongnya, dan mengajak Mas untuk beraliansi dengan dirinya. Kemudian seniornya tersebut menjelaskan analisisnya, mengenai Dedervan yang memiliki penglihatan buruk, namun peka terhadap suara, serta di mana kemungkinan letak kunci yang mereka cari. Sayangnya mendengar penjelasan tersebut, otak Mas yang berbanding terbalik dengan ototnya, justru menjadi pingsan. Akhirnya dengan penjelasan sederhana, mereka pun sepakat untuk mengikuti Dedervan, guna mengetahui keberadaan kunci yang mereka cari. Namun setelah letak kunci mereka temukan, masalah baru muncul. Ketika tempat penyimpanan kunci itu, selalu mengeluarkan suara nyaring setiap disentuh, yang mana karena hal itu, mereka berkali-kali menghadapi kejaran Dedervan. Singkat cerita, mereka akhirnya menghancurkan corong peniupnya, meskipun hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap balonnya, hingga akhirnya Mas memiliki ide. Usai melihat sisa corong peniup balon yang telah mereka hancurkan, dan setelah mengatur rencana, akhirnya mereka berdua pun bekerja sama, di mana seniornya memperbesar balon, sedangkan Mas bersiap di bawahnya untuk mengisi udara ke dalam balon. Para penonton yang menyaksikannya dari jauh, telah memperkirakan tindakan mereka, namun saat eksekusi, seluruh penonton dibuat bengong dengan tindakan Mas, saat mengisi udara ke dalam balon. Setelah menggunakan cara yang di luar Nurul, akhirnya Mas dan seniornya berhasil mendapatkan kunci. Di saat yang hampir bersamaan, para peserta lain juga berhasil mendapatkan kunci.
kecuali Finn yang saat itu masih meringkuk bersembunyi dari kejaran Dedervan, ketika Dot yang berhasil mendapatkan kuncinya, mendatangi Finn dengan kepala berlumuran darah, dan berkata akan membantu Finn untuk mendapatkan kuncinya. Sementara Mas yang ingin memberikan kunci kepada seniornya, Max, yang karena atas bantuannya mereka berhasil mendapatkan kunci, namun Max menolaknya, dan berkata bahwa dia banyak mendengar tentang kebaikan Mas dari Rhine. Max juga mengatakan, bahwa sebenarnya dia tahu cara mendapatkan kunci seorang diri, namun dia ingin berbuat sesuatu kepada Mas sebagai seorang senior. Selanjutnya Max menunjukkan pintu keluar kepada Mas, yang akhirnya pergi sambil mengucapkan terima kasih kepada Max. Sepeninggal Mas, salah satu murid asrama Orca, Carpaccio Luo yang menyerang Max. Akhirnya para peserta yang telah berhasil menyelesaikan misi, keluar satu persatu, termasuk Mas, yang disambut oleh Dot dan Finn, hingga akhirnya ditetapkan hanya 9 orang yang lolos ke tahap berikutnya. Kemudian saat peserta terakhir keluar, terlihat Max yang langsung tersungkur, diikuti oleh Carpaccio Luo yang dari asrama Orca, yang langsung menginjak Max yang terlihat berlumuran darah. Melihat hal itu, Mas pun meminta Carpaccio untuk berhenti dan mengancam akan menonjoknya dengan sekuat tenaga, jika Carpaccio masih nekat menginjak-injak Max yang sudah tak berdaya sama sekali. Merasa tak terima, Carpaccio lalu mengambil secangkir minuman yang dibawakan murid lainnya, dan menyiram Mas. Namun yang terjadi, Mas dengan refleksnya mencampurkan air yang disiram tadi, dengan bubuk protein miliknya. Selanjutnya Mas berkata kepada Carpaccio yang sebelumnya mengatakan Max sebagai orang lemah, bahwa dirinya belum pernah bertemu orang yang lebih kuat dari dirinya. Melihat suasana yang semakin memanas, pihak panitia pun langsung menghentikan mereka berdua. Kemudian ujian berikutnya pun dimulai, di mana ujian ini disebut kristal kehidupan, dan menjadi pertarungan tim, dan setiap tim berisi 3 orang. Jubah yang mereka kenakan juga berubah warna, menyesuaikan dengan kristal yang akan mereka pegang. Misi dari ujian ini ialah menghancurkan kristal milik lawan hingga tak bersisa. Tim akan dianggap gugur jika semua kristalnya hancur. Momen mendengar penjelasan dari panitia, kembali membuktikan bahwa otak Mas berbanding terbalik dengan ototnya, ketika Dot emosi saat melihat otak Mas nge-lag, dan meminta panitia untuk memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya panitia pun membagikan kristal pada setiap peserta ujian, dengan catatan, mereka harus berhati-hati, karena kristal di tangan mereka sangat rapuh, sementara Finn yang khawatir, karena keberadaan Lance di tim lain, dibuat spot jantung, ketika duo Sableng justru tanpa sengaja memecahkan kristal mereka. Peristiwa random itu tentu saja membuat Finn histeris, namun ketika Finn mengetahui bahwa Mas dan Dot akan melindungi kristal yang ada di tangannya, hatinya sedikit tenang. Sayangnya hal tersebut hanya berlangsung sekejap, ketika panitia mengirim para peserta ke arena ujian, dalam kondisi saling berpencar, maka Finn kembali histeris lebih keras. Tim manakah yang mampu mempertahankan kristalnya hingga akhir? Berhasilkah Mas dan lainnya lolos dalam ujian kali ini? Mari kita saksikan di episode berikutnya. Akhir kata, Mimin mengucapkan terima kasih, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga para animaniak selalu terhibur dengan channel ini. Ada Ateng membawa kayu, thank you.